Oke, pertemuan keempat kita akan bahas tentang Project Integration Management. Tujuan pembelajaran di pertemuan keempat ini yang pertama adalah menjelaskan framework secara keseluruhan dari Project Integration Management yang akan nanti ada hubungannya dengan area pengetahuan dari Project Management dan siklus hidup dari sebuah project. Kemudian nanti diharapkan bisa mendiskusikan strategic planning proses atau proses perencanaan strategis dan mengaplikasikan macam-macam metode yang bisa digunakan di dalam pemilihan project atau project selection. Kemudian menjelaskan pentingnya membuat project charter. Kalau bahasa kita project charter itu dokumen kontrak to formally initiate project, untuk memulai secara formal sebuah project. Yang berikutnya menjelaskan project management plan development, pengembangan perencanaan project management, kemudian memahami konten di dalam perencanaan ini dan mereview pendekatan-pendekatan yang menyusun perencanaan ini. Selanjutnya menjelaskan eksekusi dari sebuah project, kemudian hubungannya antara perencanaan project, kemudian faktor-faktor yang berhubungan dengan hasil yang sukses, dan alat-alat serta teknik-teknik yang dapat digunakan untuk membantu mengarahkan dan memanage pekerjaan sebuah project. Kemudian menjelaskan proses dari monitoring dan controlling dari sebuah project, memahami integrasi proses kontrol perubahan dari proses integrasi nanti, kemudian perencanaan dari perubahan perencanaan, karena ini juga penting bahwa kalau kita tidak bisa memanage perubahan di tengah-tengah project, maka project akan berdampak terhadap project, bisa jadi dari penambahan sisi pembiayaan atau molornya sebuah kegiatan. Kemudian pengembangan menggunakan sistem kendali perubahan. Jadi setiap perubahan harus dikendalikan, karena kalau tidak dikendalikan seperti yang sudah disampaikan tadi akan berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya sebuah implementasi project. Kemudian menjelaskan pentingnya pengembangan dan mengikuti prosedur yang baik di dalam penyelesaian sebuah project atau closing project. Kemudian mendescribe how software can assist. Jadi bagaimana nanti ada software tertentu yang bisa membantu kita di dalam mengintegrasikan project management. Kemudian ini adalah kunci suksesnya project secara keseluruhan. Ada kuncinya adalah di good project integration management, manajemen integrasi project yang baik. Project manager harus mengkoordinasikan seluruh area pengetahuannya meliputi siklus hidup project. Banyak project manager yang mendapatkan kesulitan melihat sebuah project itu sebagai gambaran besar. Nah, ini juga penting. Kalau kita tidak bisa melihat hasil akhirnya sebagai gambaran besar, maka kita tidak akan bisa melakukan pendekatan yang sistematis, karena kita bekerja di dalam kondisi buta ya, tidak tahu apa yang mau dibuat. Jadi kita harus sebagai project manager harus tahu persis apa yang kita buat. Kemudian si project manager yang banyak kesulitan tadi, dia fokus ke banyak detail ya. Jadi dia melihat semuanya itu satu persatu, dia tidak melihat itu secara keseluruhan. Kemudian project integration management itu tidak sama dengan software integration. Kalau software integration itu kan fokus ke pekerjaannya. Umpamanya kita mau mengintegrasikan dua sistem informasi yang berbeda ke dalam satu dashboard atau satu sistem informasi yang menjadi interface-nya. Nah, kalau project integration management itu yang di-manage adalah project-nya, bukan hasil akhirnya.
Proses dari project integration management yang pertama developing the project charter. Jadi yang pertama adalah membuat dokumen kontrak yang di dalamnya akan melibatkan pekerjaan dengan stakeholder. Stakeholder itu siapa saja, yaitu para pihak yang berkepentingan, termasuk owner, termasuk nanti juga user yang akan menggunakan hasil akhir dari project kita. Kemudian dokumen tadi secara formal ya dia berisi otorisasi dari project ya, disebut dengan charter, atau kalau sebenarnya charter ini kan piagam, tapi kalau di dalam kontrak nanti itu disebut dengan dokumen kontrak ya. Kemudian yang kedua, prosesnya developing the project management plan, yang di dalamnya nanti akan melibatkan koordinasi seluruh effort dari perencanaan untuk membuat proyek dokumen ini menjadi konsisten. Kemudian dokumennya juga koheren, satu dan lainnya saling berhubungan di dalam sebuah project management plan. Kemudian yang ketiga, directing dan managing project, mengarahkan dan memanage ya, mengelola pekerjaan project yang melibatkan carrying out, melibatkan project management plan dengan melaksanakan dengan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Selanjutnya, monitoring dan controlling project work involves ya, monitoring dan controlling project meliputi melihat aktivitas secara keseluruhan untuk memenuhi tujuan kinerja dari sebuah proyek. Kemudian melaksanakan pengintegrasian kontrol perubahan yang meliputi di dalamnya ada identifikasi, evaluasi, dan memanage perubahan meliputi siklus hidup proyek. Kemudian yang berikutnya adalah closing project atau menutup project atau fase closing project atau fasenya yang meliputi finalisasi dari seluruh aktivitas. Jadi aktivitasnya difinalkan, diselesaikan secara formal, ditutup ya project dan fasenya. Ini summary dari project integration management. Dari prosesnya mulai dari inisiasi, ini ada 5 tahapan ya. Di dalam project life cycle ada 5 tahapan: initiation, initiating, planning, executing, monitoring and controlling, dan closing. Jadi dari project start mulai dari initiating sampai project finish nanti di closing. Nah, tadi yang sudah dijelaskan di awal, prosesnya di initiating ada develop project charter, mengembangkan dokumen kontrak. Outputnya adalah dokumen kontrak macam-macam, ada MOU, ada surat perintah kerja, ada surat pesanan barang, macam-macam, nanti tergantung organisasinya dokumen kontraknya ini seperti apa. Kemudian fase perencanaan, ini ada prosesnya develop project management plan. Jadi ada semacam dokumen apa yang mau dibikin. Kalau saya di pemerintahan ini kami sebut dengan kerangka acuan kerja atau term of reference. Di dalamnya sudah ada jadwal-jadwal pelaksanaan, kemudian resource-nya, kemudian scope pekerjaannya, semua sudah masuk di dalam project management plan ini. Kemudian executing-nya di sini prosesnya adalah direct dan manage project work, mengarahkan dan memanage pekerjaan project. Outputnya nanti adalah deliverable. Deliverable itu adalah hasil ya, adalah hasil-hasil yang dikerjakan, baik itu softwarenya maupun dokumen-dokumennya. Kemudian kita menjaga kinerja dari waktunya, data yang akan dimasukkan di dalamnya. Kemudian perubahan ya, permintaan perubahan dari klien. Kemudian project management plan update di dalam project management bisa saja nanti di tengah-tengah jalan ada perubahan requirement. Kemudian project document update, nanti ada dokumen yang diupdate yang harus diassign oleh para pihak atau stakeholder tadi. Di dalam monitoring dan controlling, prosesnya adalah monitor dan controlling project work atau memonitor dan mengendalikan dari pekerjaan project. Outputnya adalah nanti kalau ada perubahan, bagaimana kita menyikapi atau menghandle-nya, bisa ditolak
Jadi jangan takut untuk menolak perubahan apabila itu akan mempengaruhi proyek secara keseluruhan, dan kalau itu diterima, maka kalau seandainya proyeknya berubah total dari yang kita rencanakan di awal, otomatis akan mempengaruhi ke pembiayaan dan terutama juga waktu penyelesaian sebuah proyeknya. Kemudian nanti juga ada, kalau seandainya ada perubahan yang diterima, otomatis harus diupdate project management plan-nya, kemudian dokumen-dokumennya juga otomatis akan diupdate. Nah, kemudian prosesnya lagi di dalam project monitoring ini ada perform integrated change control. Kalau seandainya ada perubahan yang harus dikontrol, maka perlu untuk dilakukan pengintegrasian. Proses outputnya nanti akan ada approve change request, kemudian log perubahannya, catatan perubahannya, kemudian project management plan update, dan dokumennya juga otomatis akan diupdate. Nah, ini yang berikutnya, yang terakhir adalah fase closing atau penutupan. Prosesnya adalah menutup fase atau projectnya, kemudian outputnya adalah hasil akhirnya apa. Umpamanya bikin aplikasi, berarti hasil akhirnya adalah aplikasi yang sudah jadi, atau layanan jasa, atau hasil transisi, kemudian organisasi proses aset update. Ya, tadi kita sudah menjelaskan bahwa nanti ujung dari project integration manajemennya, summary-nya adalah mulai dari project start sampai project finish ya. Nah, kemudian ini what went wrong, apa yang salah dari yang belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Ini ada cerita tentang polisi di kota Surrey ya, the Surrey Police Force. Kemudian dia memulai untuk menggantikan sistem criminal intelligence, berarti ada sistem kecerdasan sistem pakar ya yang sudah jalan di sana untuk melihat kriminal tahun 2005, tapi proyek ini tahun 2013 di cancel, dan sistem lama yang digantikan itu jauh lebih mahal dibanding yang sebelumnya digunakan. Ini by 13 other forces, berarti kan ada ada kepolisian lain yang menggunakan sistem yang sama, dia jauh lebih mahal. Nah, the person in charge, orang yang bertanggung jawab di dalam proyek ini, would not take responsibility for it. Orang yang bertanggung jawab tidak mengambil tanggung jawab untuk ini. Jadi sebuah audit report mengatakan bahwa project was beyond their in-house capability and experience, bahwa proyek itu di luar kapabilitas mereka atau kemampuan mereka. Nah, organization must make the right staffing outsourcing decision. Jadi organisasinya harus memilih orang-orang staff yang tepat, kemudian atau outsourcing pengambilan keputusan secara tepat. Nah, ini belajar dari kasus ini bahwa kita dalam memulai sebuah proyek, kita harus tahu persis apa yang mau kita buat. Karena seperti kasus dari Surrey Police Force ini, mereka mau mengembangkan aplikasi yang berkaitan dengan criminal intelligence systemnya, ternyata gagal. Nah, strategic planning dan project selection. Jadi seringkali kita di dalam sebuah organisasi itu dihadapkan terhadap pilihan-pilihan. Jadi kita biasanya punya kemampuan yang terbatas. Contohnya kita punya anggaran ya, umpamanya organisasi itu punya anggaran untuk melaksanakan sebuah proyek mungkin sekitar 1 miliar. Nah, sementara kebutuhan untuk proyeknya itu sekitar mungkin ada 2 atau 3 proyek yang harus secara bersamaan dikerjakan, dan setelah dihitung untuk melaksanakan 2 atau 3 pekerjaan itu dibutuhkan dana lebih dari 1 miliar. Anggap saja mungkin sekitar 2,5 miliar atau 3 miliar anggaran yang dibutuhkan. Nah, otomatis karena anggarannya hanya 1 miliar, kita harus memilih mana yang lebih prioritas. Nah, memilih prioritas itu banyak cara untuk memilihnya. Pertama, mana yang paling penting, kemudian yang kedua, mana yang paling memberikan keuntungan maksimal di antara proyek-proyek yang akan kita laksanakan itu. Nah, makanya banyak metode untuk memilihnya.
Nah, di sini strategic planning and project selection. Jadi bagaimana kita memilih sebuah project dengan strategic planning. Penjelasan strategic planning adalah melibatkan determining long term objective. Jadi kita melibatkan long term objective, tujuan jangka panjang yang sudah ditetapkan. Kemudian kita memprediksi tren di masa yang akan datang dan memproyeksikan kebutuhan dari produk baru atau layanan yang baru. Nah, ini adalah strategic planning. Jadi kita menetapkan sesuatu di masa yang akan datang dengan data-data di masa lalu dan prediksi yang akan datang. Kenapa strategic planning? Karena keputusannya strategis. Kalau kita ambil keputusannya iya atau tidak, maka akan mempengaruhi organisasi secara keseluruhan, baik itu keuntungannya maupun kerugiannya di masa yang akan datang, atau mungkin dari pertumbuhan organisasi kita. Kemudian organisasi juga sering ya melakukan SWOT untuk menyusun strategic planning ini. Apa sih SWOT itu? SWOT itu kita menganalisis kekuatan kita, kekuatan organisasi kita, kelemahan organisasi kita, opportunity-nya atau kesempatan-kesempatan yang akan datang ya kalau kita melaksanakan project, kemudian apa juga ancamannya. Nah, kalau sekarang ini contohnya kita akan melaksanakan pengembangan sistem informasi pengambilan keputusan, umpamanya untuk proses rekrutmen karyawan baru di tahun 2020. Kekuatannya adalah bahwa sekarang ini contoh ya, contoh analisisnya, kekuatannya sekarang ini semua sudah menggunakan internet. Jadi kita sangat gampang sekali untuk melakukan proses rekrutmen, cukup dipublikasikan secara online dan nanti kita bisa melihat portofolio dari calon rekruter kita, kemudian kita bisa melihat rekam jejaknya juga di internet. Kelemahannya adalah karena ini di internet, kemudian nanti akan banyak sekali permasalahan di kondisi pandemi gini. Tadi kalau kita bikin sistem informasi penerimaan rekrutmen pegawai, tadi sudah strengthnya seperti apa, weaknessnya seperti apa, kemudian opportunity-nya bahwa ini akan menjadi contohnya sekarang ini ya, bahwa kita masuk ke era new normal atau normal baru, berarti cara-cara baru seperti sekarang ini, seperti perkuliahan jarak jauh, kemudian semuanya juga menggunakan online, sehingga kalau kita tidak masuk maka kita tidak akan mendapatkan keuntungan di sini. Nah, jadi kita harus mengambil opportunity itu. Nah, ini salah satu bentuk analisisnya. Kemudian ancamannya, tidak semua mungkin di Samarinda ini kita menggunakan bisa menggunakan aplikasi secara online. Bisa jadi juga nanti banyak ancaman-ancaman seperti ada hacking, kemudian ada ketersediaan infrastruktur yang belum siap dan lain-lain, yang kemudian akan mengganggu. Kalau semuanya masuk ke online, akan mempengaruhi bisnis secara keseluruhan.